Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edgar Ramadan Pradipta, NRP 02110444. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan tentang kodifikasi dan standarisasi baja plus paduannya yang merupakan tugas EAS dari Pak Fahmi. Yang pertama, kita harus mengerti standarisasi itu apa. Standarisasi material adalah aturan yang dilakukan oleh asosiasi dan sebagainya untuk memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Uh, dengan adanya standar ini mempermudah dalam berkomunikasi untuk mendapatkan jasa maupun barang. Hal ini didasarkan karena uh, dalam dunia ini terdapat beberapa jenis baja dan paduannya, sehingga untuk agar tidak miskom, standarisasi ini sangat penting. Oke, selanjutnya ini klasifikasi dari alloy, metal alloys, dan kemudian ini ada beberapa jenis standarisasi. Jenis standarisasi ini biasanya lahir dari negara-negara yang memiliki industri kuat seperti Amerika, Inggris, Jerman, dan Jepang. Nah, biasanya yang umum ya, yang paling sering kita ketemui itu ASTM, IC, UNS, IA, SAI, DIN, dan JIS. Nah, ini beberapa logonya seperti ada IC, ada STM, ada JIS, ada DIN, dan SIA. Dan kemudian kodifikasi. Kodifikasi ini kan kita tahu dalam standarisasi itu ada beberapa kode untuk menunjuk suatu barang secara spesifik. Itu disebut kodifikasi. Diciptakannya kodifikasi ini agar tidak ada kesalahpahaman dalam material. Kodifikasi ini biasanya sih terbentuk dari beberapa kondisi komposisi kimia material yang biasanya bisa berupa angka maupun huruf. Oke, lanjut. Ini seperti ini contohnya. Ini dalam angka IC SAE angka dalam menentukan jenis struktur komposisi karbon dan lain sebagainya. Dan JIS ini angka. Nah, dan ini contoh standar IC SAE untuk bentuk baja karbon dan paduan. Dan ini untuk stainless steel-nya dari IC. Oke, selanjutnya kita harus tahu contoh penerapan standarisasinya. Untuk example penerapannya, kita memakai IC dan SAA karena di situ adalah standarisasi yang paling umum yang saya temukan. Kebetulan saya tahu sehingga saya mencoba untuk menerangkan ini. Yang pertama itu dia tuh bisa pakai sistem angka dan pakai sistem huruf. Untuk sistem angkanya itu dibagi jadi 3 untuk ICSAA. Yang pertama adalah menunjukkan jenis-jenis baja karbon dan paduannya seperti bawah ini. Kemudian angka kedua untuk menunjukkan proses campuran baja yang mendekati. Dan yang 2 angka terakhir itu menunjukkan jumlah proses karbon yang mendekati. Nah, untuk penerapan hurufnya sendiri, itu biasanya untuk menentukan baja karbon itu dihasilkan dari mana? Dari dapur Bessemer atau dapur listrik dan lain-lain sebagainya, atau dapur biasa. Nah, seperti ini contoh pembacaannya. Apabila di situ ada SAE 1040, itu artinya 40-nya ini adalah karbon kontennya per 100. Dan kemudian ada zat karbon tanpa campuran ini artikelnya, dan 1 itu sesuai dengan angka pertama tadi. Kalau ada angka C ini biasanya indikasi peleburannya itu di mana? Indikasi peleburannya itu menggunakan open heart, fasa, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang ini kita juga bisa nemu persamaan dalam standarisasi itu wajar. Untuk biasanya standarisasi kan punya kode yang beda, tapi untuk mengacu suatu material itu biasanya ada yang sama seperti ini. Ini STM A6600 itu sama dengan JIS J4304. Itu sama semua spesifikasinya, cuman kodifikasinya aja yang beda. Nah, jadi seperti itulah kalau kita melihat standarisasi dan kodifikasi. Hal ini penting agar tidak terjadi miskomunikasi di antara pemberi jasa maupun dengan yang membeli jasa tersebut atau barang lah.
Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.